Kita masih di breaking news untuk selamat jalan almarhum Eril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sekali lagi ini gambar live atau siaran langsung kami dari tim kami yang berada di Gedung Pakuan, rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Situasinya sekarang sudah tidak ada lagi warga yang diperbolehkan masuk ke Gedung Pakuan sejak tadi malam sampai sekitar jam 8 tadi, kurang dan lebih. Warga masih boleh menyampaikan doa langsung di depan jenazah almarhum Eril di Balerung Utama Gedung Pakuan. Dan sekarang sudah di-stop karena jenazah Eril sebentar lagi akan diberangkatkan. Ini mobil jenazah di sebelah kanan layar sudah bersiap untuk menuju ke tempat pemakaman di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut teman-teman kami yang bertugas dan sudah sampai di Cimaung, itu sekitar 1 jam perjalanan dalam situasi normal. Kami memperkirakan nanti perjalanan mobil jenazah dan iring-iringannya ini akan berjalan tidak terlalu cepat, sehingga kemudian mungkin 1 jam kurang lebih lah ya akan sampai di kawasan Cimaung. Nah, sambil menunggu persiapan keberangkatan ini yang terus akan kami hadirkan gambarnya untuk Anda, topik tentang wafatnya almarhum Eril, putra Ridwan Kamil, trending sekali dan menarik khalayak luas, terutama bukan saja di media konvensional seperti koran, media online, televisi, radio bahkan menjadi perbincangan, tetapi juga di media sosial. Nah, pagi ini kami akan membahas dengan peneliti media sosial dari Indonesia Indikator. Ada Mbak Fani Caniago. Mbak Fani, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Kalau kita bicara soal almarhum Eril sejak dia dinyatakan hilang, terseret arus di Sungai Are di kota Bern, Swiss, itu trending topik terus. Iya. Sampai kemudian, sampai hari ini begitu. Sampai hari ini. Ada catatan apa dari Indonesia Indikator berkaitan dengan hal ini yang mungkin menarik dari sisi bahwa ini adalah, kita melihatnya ini dari sisi musibah, begitu, bukan sebuah peristiwa olahraga atau apa begitu, bukan gosip. Apa yang membuat ini kemudian mempengaruhi betul netizen di media sosial, Mbak Fani? Iya, saya permisi membuka masker. Oh maaf. Iya. Kita masih pandemi tetapi sudah menurun, mudah-mudahan terkontrol terus. Insya Allah. Ketika kita di studio sambil terus jaga jarak, boleh buka masker. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi memang sejak akhir bulan Mei kemarin, Akhir bulan Mei, sejak mulai 26 Mei, itu Indonesia 27 Mei itu kaget. Jadi pemberitaan media itu sampai di angka 1.300. Nah, media sosial tuh sampai di angka 25.000 cuitan di hari tanggal 27 Mei. Ya. Nah, itu membuktikan bahwa situasi ini membuat terkejut banyak orang. Sentimen dan emotion yang kita temukan dalam pembicaraan media sosial itu juga mayoritas adalah surprise. Jadi semua kaget. Ya. Karena memang ini adalah musibah, walaupun ini cukup dianggap sebagai musibah yang personal bagi keluarga Gubernur Jawa Barat, tetapi ini juga personal bagi banyak orang. Kenapa? Karena hampir semua orang pernah merasakan kehilangan, Mas Bayu. Nah, sehingga situasi ini khususnya kepada keluarga orang yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, itu mampu menyentuh sisi kedukaan yang terdalam gitu, karena kita memiliki anak, apalagi tadi saya lihat juga di layar Kompas TV bahwa ada yang dari Bekasi, seorang ibu datang gitu dan suaranya serak, matanya berkaca-kaca, itu juga bentuk dari kedukaan yang diekspresikan oleh masyarakat banyak. Dia bilang saya juga seorang ibu. Benar. Yang juga punya anak laki-laki. Itu nempel betul ya, kontak betul batin itu dengan apa yang dialami oleh Kang Emil dan Teh Atalia begitu ketika kehilangan Eril waktu itu. Kenapa begitu cepat? Maksud saya begini, kalau itu terjadi pada seorang yang dikenal publik atau dikenal netizen begitu, Eril nggak terlalu rame Instagramnya almarhum begitu ya. Oke, ayahnya sih iyalah sama Teh Atalia begitu, tapi apakah hanya karena dia almarhum ini putra seorang gubernur
kemudian sampai begitu cepatnya ini trending? Nah, inilah memang perbedaannya ketika media dan media sosial itu begitu masif ya, Mas Bayu. Jadi pada hari itu, tanggal 27 itu media juga ramai. Ya. Nah, tapi trennya ini menurun. Jadi setelah ada beberapa peak sebenarnya dari tanggal 27 ketika kabar itu pertama kali muncul dan kita breaking news pada hari itu. Nah, kemudian tanggal 3 Juni ketika keluarga sudah mengikhlaskan dan dinyatakan untuk meninggal dunia. Nah, itu di media sebenarnya tidak setinggi intensitas dari ketika tanggal 27. Di ketika jenazah juga sudah ditemukan itu juga makin kecil. Perbedaannya di media sosial itu peaknya sama, selalu di atas 20.000 cuitan dan unggahan per hari itu. Gitu. Jadi tanggal 27, tanggal 3 ya, kalau Juni. kita lihat di grafis. Nah, ini untuk media. Untuk media. Iya, jadi memang kelihatan memang di media itu ada penurunan memang walaupun tidak sebesar klimaks yang di tanggal 27. Nah, perbedaannya adalah di media sosial itu hampir di 3 peak tadi itu jumlah cuitan dan unggahan yang sama. Di atas 20.000. Jadi sebenarnya media sosial lebih konsisten. Konsisten. Jadi merespon itu juga mereka seperti menunggu dan berharap. Sehingga kalau saya lihat nih dari isu yang kita temukan di media itu lebih netral, proses pencarian. Yang paling banyak itu paling mayoritas itu adalah proses pencarian. Sedangkan di media sosial adalah harapan untuk bisa menemukan. Ini kita lihat ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat nih mudah-mudahan grafisnya bisa ditahan dulu. Isu percakapan di netizen itu benar. Di media sosial harapan Eril ditemukan tuh tinggi. Paling tinggi. Sampai 56.000 lebih. Iya. Saya harus jujur sih ya Mbak Fani dan juga mungkin Anda pemirsa Sapa Indonesia di Breaking News kali ini. Saya kalau bangun pagi kan selalu melihat media sosial karena persiapan saya juga untuk kemudian siaran di Kompas TV. Selalu saya mencari Eril sih sebetulnya. Ini yang terjadi sebetulnya ya. Orang berharap ada ditemukannya. Kalau berkaca pada diri saya pribadi, tampaknya benar nih apa yang dikatakan Mbak Fani dan teman-teman di Indonesia Indikator ya. Harapan untuk ditemukan dalam keadaan apapun pada waktu itu sangat tinggi di media sosial. Iya. Jadi saya berharap awalnya kita berpikir sebelum kita melihat data mungkin emosi yang paling banyak itu adalah kesedihan ya, sadness karena ini soal kehilangan gitu. Tapi ternyata itu adalah anticipation. Anticipation itu kita artikan sebagai berharap dan jikapun misalnya ketika pertama berharap selamat, ketika keluarga sudah mengikhlaskan, netizen masyarakat itu tetap berharap bisa menemukan dan keluarga bisa mendapatkan closure yang tenang gitu. Jadi ketika ditemukan jasadnya alhamdulillah dan itu semua masyarakat ramai dan jika dikatakan paling banyak memang Twitter, 86% itu kuantitasnya adalah Twitter. Tetapi yang paling memiliki engagement dan kuat pengaruhnya kepada masyarakat itu adalah Instagram. Walaupun kecil ya, hanya 2%, tetapi Instagram itu memiliki kekuatan karena ada visual ya. Kemudian juga kekuatan media sosial dari Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia itu juga cukup ini cukup pengaruh ya. Sangat berpengaruh karena beliau memberikan narasi caption yang menyentuh. Kalau kita baca nih secara berurut-urutan kita bisa merasakan bagaimana emosi yang sangat dalam. Walaupun mungkin nggak di dalam foto tidak ada menangis, tetapi kata-kata itu cukup. Nah sehingga media sosial Instagram itu sangat berpengaruh. Nah persoalannya adalah tentu media sosial ada dua sisi mata pisau ya Mas Bayu karena selain kesedihan, nah kemarin juga kita temukan ada yang berupaya menunggangi isu ini, terus kemudian dianggap settingan, tapi ada akun yang mengatakan. Ini mungkin bagi pemirsa Kompas TV di Breaking News ini saya informasikan ada yang mengatakan ini settingan begitu, konspirasi teori agar Kang Emil naik suaranya menjelang Pilpres. Nah semacam ini ya harusnya pembelajaran bagi kita. Kita bisa melihat mana sih yang fakta, mana sih yang bukan fakta dan sekarang akhirnya orangnya berurusan dengan hukum. Iya, saya kira begitu. Mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik begitu. Tetapi ya mudah-mudahan orang bisa belajarlah dari situasi-situasi seperti ini, Mbak Fani ya. Benar. Sedikit saya kembali bahwa aktifnya ayah almarhum Eril, Kang Emil dan Teh Atalia, ini komentar beberapa teman saya, terutama yang perempuan, termasuk putri-putri saya, itu katanya
unggahan-unggahannya begitu, kata-katanya itu bagus-bagus. Padahal mereka sedang dalam kesedihan mendalam, saya yakini itu. Mau Teh Atalia ketika pamitan di pinggir Sungai Are maupun Kang Emil yang mengazankan sebelum dia pulang begitu. Nah itu sangat mempengaruhi ternyata ya, emosional netizen. Benar. Selain aktif begitu ya. Begitu ya Mbak Fani? Karena memang netizen ini kan kalau berita kan ada news value ya, terus kemudian ada kode etik. Di media sosial itu memang semuanya adalah it's all about emotion. Jadi siapa yang bisa mengendalikan emosi ya, apapun ya, kesedihan. Kalau misalnya soal politik itu adalah emosi berbagai ya. Tapi kalau dia tidak emosional sampai marah atau apa, empatinya jadi akan jauh lebih baik begitu ya? Benar. Jadi ketika menunjukkan kesedihan dengan cara yang apa ya, poetik ya. Jadi kata-kata, terus kemudian foto-foto juga sangat artistik, dan banyak teman-teman komunitas seni yang membuat karikatur yang Ibu Atalia, Pak Ridwan Kamil dan Zara duduk di samping itu dengan posisi yang sangat sedih ya. Dan itu kreativitas semacam itulah yang kemudian direplikasi dan muncul banyak di media sosial. Selain orang juga hadir masuk ke Twitter ya tiap hari mencari update nih, kira-kira udah ditemukan atau belum. Itu banyak, benar kata Mas Bayu, hampir semua orang yang saya kenal itu berbicara itu. Kan, ya. Masuk media sosial untuk mencari informasi itu. Apakah sudah ditemukan gitu ya, walaupun akhirnya baru di hari keberapa ini terjadi. Catatan-catatan lain selain turun naiknya di media sosial ini, apalagi Mbak Fani? Apakah peristiwa seperti ini misalnya, kalau dibandingkan dengan situasi-situasi politik atau apapun lah begitu, ikatan emosional seperti ini pernah terjadi sebelumnya begitu. Saya tadi bilang ya, sama Ustadz Solmed juga, ketika berbincang dari sisi agama begitu ya, kok kita kayak ya mohon maaf bahwa ini sebuah musibah, tetapi kita kok bisa justru jadi satu padu sih gitu, merasakan hal yang sama dan merasa seperti semuanya kita nih keluarga dekatnya Kang Emil begitu dan Ibu Atalia begitu. Pernahkah ada peristiwa semacam ini? Kalau dalam kurun ramai-ramai media sosial kan memang misalnya sejak tahun 2010 ke atas ya, Twitter ramai gitu. Memang yang kita lihat itu kan berseliweran isu-isunya politik. Tapi ya ada, misalnya kalau dulu zaman dahulu di 90-an itu ketika Lady Di meninggal itu juga ramai sekali. Karena seluruh dunia merasakan kesedihan, walaupun waktu itu tidak ada media sosial. Tapi televisi itu ramai sekali. Nah kemudian juga ketika almarhum Gus Dur, itu juga waktu itu walaupun media sosial terbatas, semua orang berkabung, semua orang ikut ke rumah duka dan mendoakan gitu. Yang kemarin juga almarhum Buya Shafi'i itu juga lumayan ramai waktu itu di per minggu itu juga masuk ke dalam top 25 isu yang paling banyak di media dan media sosial tentang kepergian. Jadi sebenarnya isu politik iya ada tetap, tetapi sisi emosi itu adalah sisi yang sebenarnya terpisah ya. Emosi kesedihan itu yang tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa hampir semua orang pernah merasakan kehilangan, dan ini adalah kejadian yang membuat orang jadi bisa mengerti, relate ya, perasaan yang dirasakan oleh keluarga gitu. Sedikit boleh nggak saya ingin penjelasan mengapa di Twitter kan memang Twitter sampai saat ini untuk hal-hal semacam ini, apalagi kalau nanti politik, ini sudah menjelang Pilpres, itu kan paling kenceng tuh ya, Mbak Fani. Tapi Mbak Fani tadi mengatakan, cuma ada timbal balik sedemikian rupanya, respon-responnya itu bisa dibaca di Instagram begitu. Benar, yang simpatik ya. Ya, walaupun di Twitter kan sebetulnya juga bisa direspon gitu. Nah, mengapa di Instagram orang lebih mau ada di situ untuk merespon, dan bahkan juga kita bisa melihat respon-respon dari Kang Emil, dari Teh Atalia juga lebih banyak di Instagram begitu. Ya, kalau di media Twitter itu sebenarnya ada kontribusi besar dari media mainstream ya Mas Bayu. Jadi setiap media mainstream, media online, televisi, Kompas TV juga ada di Twitter, dan pasti akan ada cuitan yang berkala mengenai informasi terbaru, dan itu membantu masyarakat, netizen untuk mendapatkan update gitu. Update untuk tahu situasi terkini.
Nah, sedangkan kalau misalnya di Instagram, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa melihat secara visual. Jadi emosi itu menjadi lebih lebih besar, lebih kentara ketika kita bisa melihat foto atau video. Videonya. Benar, video. Oh, jadi lebih dibantu dengan itu semua ya. Benar. Jadi misalnya unggahan dari Kang Emil itu yang video almarhum Eril yang berbicara soal aktivitasnya di generasi milenial, itu tuh ramai. Padahal orangnya misalnya waktu itu sudah dianggap sudah direlakan lah gitu. Ya. Nah itu orang bisa merasakan bahwa oh begini ya ternyata almarhum ketika masih hidup, walaupun sebenarnya mungkin sebagian besar masyarakat yang hadir pada saat ini di Kota Bandung itu tidak mengenalnya secara personal gitu. Tapi itu yang kemudian di-remind, di TikTok juga ramai foto-foto, dan YouTube itu produksinya, kontennya kan cukup cukup tidak semudah Instagram atau Twitter ya. Tapi itu ramai sekali untuk kasus ini karena ada beberapa masyarakat netizen yang berupaya menangkal hoax yang dianggap bahwa misalnya sungai itu banyak memakan korban gitu. Terus kemudian menunjukkan sisi-sisi di mana sih posisi kemarin terakhir almarhum berada videonya, dan itu membuat publik itu pingin tahu lagi, lebih banyak lagi, oh apa yang dilakukan, apa yang terjadi, seperti apa prosesnya. Mereka mau melihat itu dari sisi visual gitu. Oke, menarik. Nanti kita sambung lagi ya Mbak Fani. Berkaitan dengan, saya melihat respon-respon dari masyarakat untuk kasus ini atau situasi almarhum Eril, dari sejak hilang sampai kemudian di pemakaman, itu seperti banyak sekali yang ingin nggak perlu ada hoaxnya. Banyak yang netizen tuh seperti inginnya ini semua berjalan dengan baik sehingga mereka counter sendiri gitu, itu cepat. Tapi nanti kita bahas setelah jeda ya Mbak Fani. Nah Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Breaking News untuk pemakaman almarhum Eril. Kami masih sampaikan situasi menjelang keberangkatan jenazah almarhum Eril dari Gedung Pakuan di Bandung untuk diberangkatkan dengan mobil jenazah yang ada di sebelah kanan ini menuju ke tempat pemakaman di Cimaung. Nah, sambil menunggu situasi persiapan yang nanti akan kita sampaikan juga untuk Anda, saya masih berbincang di studio dengan Mbak Fani Caniago, peneliti media sosial dari Indonesia Indikator. Mbak Fani, saya bilang almarhum Eril ini ada banyak orang yang nggak rela kalau dia dijelek-jelekin, ada yang salah atau apa, mulai dari peramal lah yang diminta nggak usah ngeramal-ngeramal dulu, itu marah betul tampaknya, emosi benar netizen untuk kemudian udah jangan ramal dulu, atau apapun yang sifatnya nggak empati, nggak mau tuh netizen. Menarik sih menurut saya. Gimana Mbak Fani, apakah ini saking orang bersatunya dalam kedukaannya keluarga Kang Emil sehingga ini menyebabkan ada benteng tersendiri dari netizen sendiri gitu ya? Karena ini karena kesedihan itu semua orang bisa relate ya. Ini kan soal humanity ya Mas Bayu. Jadi semua orang itu berdiri atas nama kemanusiaan, keberadaban. Dan semua orang kalau jika melewati batas humanity itu sama akan disemprit gitu. Dan sebenarnya netizen Indonesia atau netizen umumnya itu memiliki imunitas sendiri. Jadi jika ada yang mencoba keluar jalur, sebenarnya ada yang berupaya untuk mengcounter gitu. Counter hoax yang muncul dari masyarakat sendiri, bukan dari pemerintah, kan juga sering kita temukan. Tapi kalau dalam kasusnya politik itu agak berat karena pasti akan dibully oleh masing-masing pendukung. Tetapi ini karena kasusnya adalah kemanusiaan, semua orang sudah satu bahasa gitu. Jadi ketika ada yang crossing the line itu nanti akan disemprit dan diklarifikasi oleh netizen, bahkan publik juga akan marah gitu, merasa kecewa bahwa di suatu saat ini tidak pada tempatnya untuk misalnya spekulasi atau bercanda gitu. Itu karena itu kan yang tidak acceptance ya, tidak diterima oleh masyarakat gitu. Kita grieving kan ada tata keramanya juga. Nggak perlu aturannya diingatkan, nggak perlu dibikin aturan baru. Semua orang udah tahu kalau hal seperti ini tuh nggak pantas, jangan lakukan gitu ya. Walaupun ya tetap saja ya ada yang crossing the line gitu kan ya. Ada. Tapi memang ini ketika saya lihat nih dari persentase, biasanya netizen perempuan itu tidak terlalu aktif. Misalnya kalau dalam isu politik ya. Tapi kalau ini
35% itu adalah perempuan yang laki-laki ya memang masih banyak, itu sekitar 60%. Tetapi ketika perempuan itu muncul, biasanya itu yang paling die hard ya, paling the power of emak-emak. Ya, the power of emak-emak itu muncul ketika ada yang berusaha menjelek-jelekan atau berspekulasi yang tidak diperlukan pada saat ini, itu langsung ada upaya dari masyarakat untuk berupaya untuk memulihkan situasi. Dan itu perempuan. Dan itu mayoritas dari perempuan. Hadapilah itu the power of emak-emak, hai orang-orang yang crossing the line gitu ya. Dan yang menarik juga Mas Bayu, itu saya temukan akun-akun baru yang baru establish ini dalam beberapa waktu 2 minggu ini, itu khusus mengangkat informasi mengenai Ariel. Jadi video-video lama. Karena mereka nggak mau, video-video lama yang nostalgic, misalnya Kang Emil pernah cerita soal anaknya, talk show, terus dia ambil cuplikannya, kemudian diambil di TikTok tadi muncul, di YouTube juga muncul. Jadi ada akun-akun baru yang mungkin juga melihat traffic ya, ketika semua orang mencari informasi mengenai Ariel itu seperti apa. Kalaupun sekarang misalnya sudah almarhum gitu, seperti apa sih almarhum ini hidup, kan itu yang paling penting ya. Dan itu masyarakat mencari, dia aktif di organisasi, dulu adalah orang yang berprestasi, orang yang baik segala macam, terus informasi-informasi itu dikumpulkan dalam akun-akun yang akhirnya juga memuaskan rasa ingin tahu masyarakat gitu terhadap sosok ini. Hampir semua terdeteksi akun-akun ini menampilkan konten-konten yang baik bagi almarhum. Positif. Oh, bukan main ya. Mayoritas itu positif. Jadi dan berharap masih dalam vibes, masih dalam situasi empati terhadap almarhum ya. Ini yang bukan main, yang kita membahasnya ini, kita ada irinya, belum tentu kita bisa seperti itu. Banyak sekali yang menjaga almarhum begitu ya. Makanya memang di captionnya Kang Emil itu adalah pulanglah kepada masyarakat yang jutaan yang mendoakanmu gitu. Karena memang ini ya memang besar sekali gitu. Dalam minggu ini tuh ini masuk 4 besar isu terbesar di media sosial dari kita selalu melihat itu per minggu ya, top 25 itu masuk nih dalam 4 besar. Dan itu dengan narasi yang sekarang joy. Kenapa? Karena akhirnya ditemukan. Gitu. Ketika kemarin di sisi ini kita menyebut alhamdulillah, kita gembira. Walaupun masih dalam suasana duka karena ditemukan begitu. Ya. Nah, ini top influencer untuk apa yang kemudian di media ya. Ini di media. Jadi memang berkaitan ya. Pak Mulyaman Hadad sebagai Duta Besar Republik Indonesia pasti karena satu pintu informasi dari Swiss itu langsung dihandle oleh Duta Besar Republik Indonesia. Ini perintah langsung dari Kementerian Luar Negeri, kami tahu. Kadif Humas Polri juga mengenai yellow notice kemarin. Mengenai yellow notice yang terakhir disebarkan untuk pencarian almarhum Ariel, semacam ini. Nah, selain akun-akun yang kemudian muncul memuaskan kemudian untuk netizen, mungkin akun ini sedemikian rupa melihat situasi begitulah ya Mbak Fani. Saya ingin tahu juga hashtag atau tagar-tagar apa yang kemudian populer untuk peristiwa ini yang kemudian bisa kita gambarkan bahwa ini semacam, ini kan kalau kita melihat orang udah bikin hashtag, secara emosional ini adalah movement, sebuah gerakan yang muncul dari diri para netizen sendiri begitu. Hashtagnya memang secara pertama itu memang movement, Mas Bayu, tapi juga pertama hashtag itu untuk memudahkan kita untuk mencari isu terbaru. Jadi ketika ada orang yang memfollow hashtag tertentu, dia akan mendapatkan update itu secara langsung di platform media sosialnya pribadi. Nah, itu hashtag yang kita munculkan itu yang paling banyak itu adalah memang nama Ariel, terus kemudian doa untuk Ariel. Itu banyak. Doa untuk Ariel. Kemudian jernihkan harapan. Saya ingin ini tagar-tagarnya ya Anda lihat begitu, ada Sungai Are atau apa dan segala macam. Saya ingin menggambarkan kepada pemirsa Sapa Indonesia, kita sama-sama belajar terus literasi media sosial. Hashtag atau tagar ini, tanda pagar ini, itu menandakan kesamaan komunikasi begitu. Untuk sebuah peristiwa, sebutlah Asian Games 2018 atau kejuaraan olahraga Indonesia Open pekan depan, itu kita dikasih tahu, tolong pakai hashtagnya.
ini muncul sendiri, benar kan Mbak Fani? Benar, ini dari masyarakat sendiri. Dari masyarakat Ya. sendiri muncul. Itu yang saya ingin tahu, apa yang kemudian muncul. Nama almarhum Eril, Ya. lengkap ataupun Erilnya saja, dan ini yang paling, rasanya ini paling kena, termasuk saya paling sering menggunakannya kalau itu adalah hashtag doa untuk Eril. Oh, jadi Mas Bayu masuk nih ke dalam salah satu. Masuk salah satu, dan hashtag yang saya pilih memang itulah yang kita bisa, cuma itu yang bisa kita lakukan kan. Doa untuk Eril dimanapun dia berada. Saya menyambung saja apa yang diucapkan ayah dan ibunya kan. Semoga sudah tenang di mana saja pada waktu itu dan akhirnya kemudian ditemukan. Jadi hashtag ini menarik untuk dilihat, sekian banyak, tapi dari sekian banyak hashtag itu ada yang mengerucut ke 1 atau 2 hashtag yang kemudian banyak muncul? Ya, nama, karena pencariannya. Publik itu langsung ketik hashtagnya atau bisa di follow, biasanya kalau kita follow hashtag itu kita melihat sosial media dia akan langsung muncul ke timeline kita, dan ya ini menggambarkan bentuk keingintahuan masyarakat adalah haus akan update terbaru seperti apa sih. Kemudian ketika Eril ditemukan itu langsung muncul ada hashtag baru, Eril ditemukan gitu. Nah, sepanjang dari 2 minggu terakhir itu jernihkan harapan, jadi semua memiliki harapan gitu untuk Eril bisa ditemukan, terus kemudian doa untuk yang terbaik gitu untuk almarhum gitu. Iya. Nah, hal semacam ini yang mudah-mudahan kita belajarlah dari peristiwa ini, bahwa kita netizen, saya termasuk netizen juga, lebih dan kurang begitu, termasuk ada gagap teknologinya juga saya, tapi mau nggak mau dunia sudah ada di media sosial. Kita bisa belajar banyak dari situasi ini, menjaga ibu jari kita, apa yang akan kita ketik untuk kita sampaikan itu sangat penting ketika kita melihat situasinya. Persis seperti kita bicara ya Mbak Fani. Benar, benar. Nah ini bisa terlihat bahwa netizen kita sangat baik ketika mengalirkan isu ini di dunia, di media sosial, menurut Mbak Fani? So far ya, saya melihatnya juga ada keserempakan ya, merasakan sisi kemanusiaan dan kesedihan gitu, dan saya rasa itu yang memang paling mudah untuk dirasakan oleh semua orang, karena pasti kita pernah merasakan kehilangan dan kesedihan, dan ini memang momennya dan juga didorong oleh media juga. Jadi media itu juga ramai. Jadi ada 10.000 pemberitaan Mas selama 2 minggu terakhir ini tuh 10.000. Jadi saya juga melihat ini peran besar dari media mainstream, terus kemudian juga diagregasi oleh media sosial dan publik itu bergulung bersama dan walaupun memang di media sosial kita bisa lebih mudah melihat perubahan emosi. Jadi dari emosi yang surprise, kaget, ketika keluarga sudah mengikhlaskan emosinya adalah sadness, sedih. Ketika sudah ditemukan ada muncul emosi joy, walaupun memang kegembiraan sedikit, dan di atasnya juga ada sadness. Jadi kita bisa melihat bagaimana spektrum emosi di dalam masyarakat itu cukup beragam, dan jika sebenarnya ada good news ataupun ini bisa kita bilang bahwa ini adalah berita kemalangan, tapi ini bisa membuat orang bersatu ya dalam memberikan simpati, doa gitu. Bisa kita contoh, mudah-mudahan di Pilpres 2024 nanti ada pesan yang baik yang kita harus sampaikan di Pilpres, misalnya untuk merah putih. Pemilihan presiden kan untuk kita begitu ya. Dan kemudian media konvensional, media sosial menggulungnya dengan pesan yang sama. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerimanya, dan kemudian kita bisa jalan seperti ini. Sebagai penutup sebagai penutup Mbak Fani, saya tetap melihat sebagai netizen, Kang Emil terutama di tengah situasi berduka masih bisa bercanda, menjawab para netizen begitu ya, diladeni kadang-kadang satu persatu loh begitu. Mudah-mudahan bisa ditampilkan bagaimana Kang Emil menjawab salah seorang netizen. Saya bacakan deh kalau enggak. Ini di Instagram ada akun loveyou.beb. Ini mengomentari sebetulnya Mbak Fani dan juga pemirsa, komentar ibu guru yang di Bern, Swiss menemukan jasad dari Eril karena dia melintasi jembatan di atas bendungan setiap mau ke sekolah untuk mengajar. Diulang oleh netizen ini, tiap jalan kaki saya selalu melihat ke arah sungai Are, dan akhirnya warga kota Berlin pun sayang dengan Eril, insya Allah husnul khotimah. Nah kemudian dikomentari Ridwan Kamil,
@loveyoubeb. Bekasi Bu, bukan Berlin. Yang ini membuat saya dan putri saya juga tertawa terbahak-bahak, Kang Emil. Masih sempet-sempetnya aja ya, kemudian warga kota Berlin dibenerin jadi Bekasi sama Kang Emil. Keikhlasan dan ketulusan Kang Emil menjawab netizen seperti ini tanpa bermaksud meremehkan, tapi candaan ini menjadi sebuah simpati tersendiri bagi netizen. Ini penting juga ya dilakukan setiap dari kita ketika kita mengalami sesuatu, tidak hanya kalau Kang Emil kan public figure lah, tetapi setiap orang sebetulnya public figure ketika ada haters terhadap sesuatu yang kita sampaikan, mereka harus tetap tenang dan tidak emosional menjawab hal semacam ini. Kira-kira begitu ya Mbak Fani ya? Iya, sebenarnya ini mungkin kalau saya melihat kan berbagai macam bisa kita cara bersedih ya. Iya. Jadi mungkin beliau caranya dengan tetap keep in touch dengan publiknya, dengan netizennya, followersnya, itu yang bisa membuat beliau tetap merespon. Dan saya juga cukup kagum ketika beliau Pak Emil langsung jalan bekerja, masih ada upload mengenai progres pembangunan di daerahnya gitu. Sedang mengurusi calon jemaah haji kemarin. Benar, mengurus calon jemaah haji, masih juga kelihatan masih ada bercanda dengan keluarga. Jadi proses mengelola kesedihan itu cukup bisa diperlihatkan sebagai public figure, dan menurut saya ini cara yang patut dicontoh ya. Iya, termasuk di media sosialnya juga dikelola dengan sangat baik di situasi yang tidak mudah bagi seorang ayah, bagi seorang ibu. Ini pelajaranlah bagi kita semua untuk berada di dunia yang sekarang ada media sosial sebagai pendamping hidup kita. Mbak Fani, terima kasih data-datanya, cerita-ceritanya dari data-data yang dikumpulkan oleh Indonesia Indikator. Sekali lagi, dari sisi manapun mudah-mudahan kita belajar dari Mbak Fani, kita mengerti media sosial itu bisa kok dikelola dengan baik. Kita yang mengelolanya. Situasi empati ya haruslah empati kita. Mudah-mudahan ini semua berjalan, terutama bagi orang timur seperti kita, orang Indonesia, harus bisa seperti ini lagi, mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Oke, Mbak Fani, terima kasih. Saya pamitkan Anda di sini. Sama-sama nanti kita mengikuti acara pemakaman. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Salam untuk semuanya di Indonesia Indikator. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Nah, itu perbincangan kami mengenai apa yang terjadi mengenai almarhum Eril sejak dinyatakan hilang sampai kemudian ditemukan dan hari ini menuju ke pemakamannya. Kami masih akan kembali sambil terus menunggu jalannya prosesi diberangkatkannya jenazah almarhum Eril menuju ke tempat pemakaman atau tempat peristirahatan terakhirnya. Kami segera kembali usai jeda.